Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Balai Rehabilitasi Pendowo, UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Ibu Sundar, semangat pagi Ibu. Semangat pagi Pak. Alhamdulillah. Ibu Sundar sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu. Beliau adalah Kepala Panti Balai Rehabilitasi Pendowo. Balai Rehabilitasi Pendowo. Apa saja itu Bu yang ada di sana? Ya, jadi Balai Rehabilitasi Pendowo itu ya Pak, kalau nomenklaturnya sih namanya PPSDN Pendowo nggih. Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra Pendowo. Itu nomenklatur nggih. Sensorik netra ya? Ya, sensorik netra nggih. Nah, PPSDN Pendowo ini ada dua layanan. Yang pertama tunanetra sendiri, disabilitas netra itu ada di Pendowo, nggih. Yang kedua itu disabilitas mental. Orang dengan gangguan jiwa yang berada di Muria Jaya di Conge. Itu ya. Kemudian untuk tunanetra sendiri itu di kami kuota 50. Tapi saat ini terisi 34. Jadi untuk tunanetra itu ya. Terisi 34, masih ada kuota sekitar 16 nggih. 16. Ya, 16. Nah, 16 ini memang kemungkinan nggih masyarakat atau keluarga itu banyak yang belum memahami apa sih sebenarnya fungsi rehabilitasi sosial ini sendiri gitu ya. Betul. Jadi kebanyakan masih keluarga itu mungkin juga saking sayangnya terhadap anak yang kebetulan berkebutuhan khusus disabilitas netra ini, sehingga belum diizinkan untuk tinggal sementara waktu di panti untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi gitu Pak. Tapi kalau di situ itu tidak terbatas usia ya? Kalau kami sih usia yang produktif Pak. Usia produktif. Usia 15 sampai 45 tahun. Tapi ada juga ini yang usia 13 tahun kami terima. Gitu ya. Itu kami yang terima. Untuk netra ya. Tapi untuk yang lain, kalau yang ODGJ disabilitas mental tidak mengenal usia. Semua usia, kalau memang ini sudah ada rekomendasi dari rumah sakit, dalam hal ini adalah dokter psikiater, kemudian juga dari dinas sosial, kami terima. Tapi kalau untuk ibu juga di keduanya itu ya? Kami membawai keduanya. Oh gitu. Jadi memanage dua panti ini. Artinya bekal-bekal untuk hidup di kelak kemudian hari, kemudian bekal-bekal pengetahuan itu semua diajarkan di situ ya. Ya, misalnya Pak di disabilitas netra yang untuk bimbingan rutin itu kami ada bimbingan untuk keagamaan, kemudian ada juga vocational, terus bimbingan keterampilan. Nah, untuk di netra sendiri tuh kami lebih muatan lokalnya atau mungkin diferensiasinya itu untuk pelayanan masas. Masas pijat ya. Pijat. Nah, pijat ini bukan hanya sekedar memijat, tapi ada shiatsu ya, yang ada titik-titik itu Pak gitu. Ya, jadi nanti dia mencari dulu titik yang di mana sih yang sekiranya ini sesuai dengan keluhan pasien. Sesuai dengan keluhan pasien itu. Ya. Dan sampai saat ini Pak, untuk kebetulan kami kan memiliki balai pelatihan pijat sendiri di lingkungan panti. Jadi tidak usah anak-anak yang sudah layak untuk magang ini tidak harus keluar. Jadi bisa di situ, kemudian nanti masyarakat bisa menggunakan jasa ini. Iya, jasa ini. Itu yang rencana kami satu, pertimbangan dengan era pandemi ini Pak, kemudian juga saya lihat semakin hari semakin banyak, kami rencana juga ini kami develop sistemnya. Kemarin kami sudah ada nama Abon Enak. Iya, itu aplikasi booking masas online tunanetra Kudus gitu. Jadi nanti mengurangi waktu tunggu juga Pak. Begitu. Jadi mungkin mau cari pasien ini katakanlah mau cari mau pilih mau dilayani dengan siapa, nanti bisa memilih kemudian tarifnya berapa, terus harus datang ke panti pijat jam berapa gitu.
nggih. Jadi tidak perlu menunggu, Iya, bisa booking dulu, nggih. kemudian bisa memilih Nggih. dengan terapis siapa. Iya, betul, nggih. Siap. Nah, kalau kita bicara balai rehabilitasi, tentu ini yang paling mengemuka adalah tentang bagaimana jenengan dan teman-teman itu nggulo pentah atau mendidik mereka yang berkebutuhan khusus. Iya, Yon wangil Bu itu. Wangil kudu sabar, kudu ora oleh nesu kira. iya, betul, Pak. Iku piye ngono Bu pengalaman selama ini yang Nggih. pernah ada itu? Kebetulan saya baru 11 bulan, Pak. Mau 1 tahun nanti tanggal 5 Juli. Oh, pindah dari mana dulu? Saya sebelumnya dari Rumah Sakit Kelet, Jepara. Atau Nggih, leres. Nah, kebetulan ditugaskan promosi jabatan, Pak, ke gitu. Panti Pendowo ini, nggih. Pertama-tama memang kami melihat ya, yang kami dengarkan dulu dari staf itu, santai Bu, di sini jam 12 selesai gitu, nggih. Tapi ternyata dengan berjalannya waktu, saya mulai bergabung ini, oh ternyata seperti ini. Nah, kemudian kan ini harus kita bawa kemana nih, gitu kan Pak? Iya, Panti ini mau benar. kita bawa kemana nih, gitu kan? Apakah ya kita mau seperti ini saja, gitu kan, nggih. Nah, kemudian saya coba melihat masing-masing anak ini, nih. Nah, satu yang terbesit di saya itu, kami pingin jangan hanya punya kompetensi untuk masas, tapi kami melihat juga ada sarana prasarana, dalam hal ini adalah komputer bicara. Nah, saya selaku pimpinan di situ pingin ini Pak, netra ini juga seperti kita nih, punya kesempatan yang sama, bekerja juga mungkin di instansi pemerintah, atau bisa juga Alfamart atau Indomaret gitu Pak. Karena mereka itu paham komputer, juga paham uang Pak. Walaupun dia dari ini nggak bisa melihat. Wong saya jalan aja tanpa high heel, dia tahu jalan Bu Sundar, saya lewat. Kemudian motornya siapa lewat, dia menyebut. Jadi feel-nya itu kuat ya. Nggih. Nah, terus saya minggu depannya gitu Pak, di awal saya ngantor gitu, saya langsung menghadap Pak Sekda Kudus. Nggih. Walaupun secara kelembagaan, secara kepemilikan kami itu miliknya provinsi, tapi secara tempat, secara lokasi kami berada di wilayah Kudus, nggih. Jadi kami juga menghadap Pak Sekda Kudus. Kami pengennya ada sinergi nggih antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota. Karena masyarakat yang kita layani juga nggih, bukan masyarakat kita semua gitu kan ya Pak, nggih. Masyarakat kita semua lah. Pak Sekda Kudus itu welcome banget. Beliau menyampaikan, oke Mbak, kalau memang nanti ada yang kami bantu, kalau memang harus kami buka formasi P3K atau mungkin CPNS, kami akan bantu. Nah, ini yang kami sangat-sangat rindukan Pak. Jadi kami juga memotivasi ada 2 netra kami yang berpendidikan setingkat SMA, nggih, STM sama SMA LB nggih. Saya motivasi nih 2 orang, ayo Mas kuliah. Bu Sundar coba matur ke Bapak Ibu. Cuman sampai sekarang saya belum berhasil Pak untuk memahamkan orang tuanya ini. Kebetulan kan ada yang buka kuliah gratis untuk disabilitas. Nah, kami pingin ada dari anak didik kami yang untuk sampai ke sana gitu. Nggih. Nah, cuman mungkin melihatnya jaraknya terlalu jauh. Karena ini ada di UMP Purworejo nggih, Universitas Muhammadiyah lah. Kemarin kami sudah coba sounding ke UMK Pak, nggih. Ke UMK barangkali bisa nanti melalui jalur afirmasi nggih. 2 ini jadi masih bisa mendapatkan bimbingan keterampilan di kami, juga bisa kuliah mungkin dia ini. Itu harapan kami, karena kalau saya dengarkan dari orang tuanya itu pengennya lulus dari Pendowo itu ya bekerja dari masas itu udah dapat duit gitu loh. Okay. Ya memang masyarakat kita saat ini sedang berpikir yang praktis ya, dimana orang yang dianggap berhasil atau ada pencapaian itu ketika memiliki jumlah uang yang memadai untuk kebutuhan mereka, baik itu kebutuhan yang primer ataupun sekunder, bahkan tersier. Iya. Ya memang itu perjuangan jenengan yang luar biasa dan itu tentu sangat kita apresiasi. Ya mungkin nanti ke depan bisa kerjasama dengan
ISK. Siap. Mungkin jadi Dengan teman-teman senang hati. yang ada di sana belajar menulis, nanti karya mereka bisa dikirim ke kita. Ya. Nggih. Promo. Terima sesaat. kasih, Pak. Nggih. Mudah-mudahan. So, ini ada pelayanan publik berbasis HAM. Nah, ini rada menarik ini, dan ini memang agak berbeda dengan apa ya, dengan materi yang sebelumnya ya, yang pernah kita jalani di podcast ini. Itu apa, Bu? Iya. Jadi pelayanan publik berbasis HAM ini adalah untuk kelompok rentan dan disabilitas ya, Pak. Ya. Nah, kebanyakan kan mungkin untuk pelayanan itu untuk kita orang normal nggih. Kemudian untuk yang mungkin dengan kebutuhan khusus itu terabaikan gitu ya. Nah, ya, agak terabaikan. ya gitu kan. Bukan agak gitu ya Pak, sepertinya gitu nggih. Sepertinya. Makanya ya. saya tuh masuk ke panti itu juga pengen merubah ini Pak, apa ya, stigma nggih. Stigma yang selama ini mungkin panti itu kan kayak termarginalisasi gitu nggih Pak. Iya toh. Nah, saya pengen mengubah itu. Nggih, jadi semua masyarakat baik mungkin pejabat tinggi sampai ke lapisan yang terendah itu paham nih panti seperti apa sih gitu kan. Jadi nah kemudian penghuni panti ini kan memang kebanyakan itu masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah gitu Pak. Ya, mungkin betul. Menengah juga jarang-jarang ya, paling bawah mungkin gitu. Nah mereka itu juga punya kesempatan seperti kita untuk mendapatkan hak dan kesetaraan, baik itu sarana prasarana maupun fasilitas lainnya gitu nggih. Nah sarana prasarana nih yang kebetulan dititik beratkan untuk di Permenkumham nggih, pelayanan P2 HAM ini itu memang sarana prasarana Pak. Apakah sudah tersedia toilet untuk disabilitas? Nah, toilet ini kan ada yang jongkok, ada yang duduk, gitu nggih. Nah, gitu kan. Kalau disabilitas itu kan ada yang mungkin cacat kaki, ya ini Pak. Tersediakah di panti itu 2 macam toilet ini? Di kami sudah tersedia, gitu nggih. Kemudian ada nggak informasi yang mudah diakses oleh masyarakat? Kami untuk media sosial sudah lumayan banyak Pak. Kami ada Facebook, ada YouTube, ada WA, ada Twitter, ada IG, nggih. Kami semua ada nggih, termasuk email, juga web, nggih. Juga web, nggih lah. Untuk web kami masih relatif baru karena sejak saya datang itu sudah ada di induk kami UPT dalam kurung panti, tapi begitu saya klik dalamnya masih kosong, belum ada apa-apa. Kemudian kami juga bersurat untuk ini. Nah, kembali ke P2 HAM Pak. Kami kebetulan ini ditunjuk oleh pemerintah provinsi untuk menjadi unit percontohan pelayanan publik berbasis HAM. Nah, kebetulan untuk panti se-Indonesia belum pernah ada. Nggih. Nah, kami saat ini sudah dalam proses 2 tahap penilaian. Yang pertama tahap penilaian dokumen nggih. Dokumen artinya dokumen-dokumen SOP, maklumat, alur dan lain-lain sudah kami kirimkan ke Kemenkumham RI, juga Kanwil Jateng. Kemudian foto-foto sarana prasarana di tempat kami juga sudah kami kirimkan dan lolos. Kemudian Kamis kemarin tim visitasi datang ke kami. Kami diinfo jam 9 pagi kalau mau ke Kudus gitu nggih. Jadi infonya tidak H-1 atau H- berapa, tapi hari itu juga gitu nggih. H- plus gitu. Nggih. Jadi kebetulan di kami memang kami ajarkan ke teman-teman untuk selalu ready Pak. Jadi kalau kita bisa real time kan, sewaktu-waktu ada penilaian, ada ini, kami sudah lebih ini gitu nggih. Nah, syukur kemarin juga mendapatkan apresiasi untuk implementasi pelayanan berbasis HAM. Tinggal kami 1 langkah lagi penilaian di entah kapan, belum tahu juga Pak, yang dengan tim besar. Tim besar ini artinya ada dari Pemprov Jateng selaku pemilik kami, kemudian dari Kemenkumham Kanwil Jateng, juga Kemenkumham RI, mungkin juga ditambah ombudsman itu. Okay. Ketika ini kita bicara yang HAM tadi ya. Ketika sudah masuk di penilaian itu ya apa sih Bu? Ketika sudah itu kan se-Indonesia cuman ada ini ya, 1 ya. Okay. Lah itu
apa ya, pencapaian apa ketika sudah dapat itu berarti piye gitu loh. Nah, nanti kalau lolos penilaian ada piagam penghargaan yang diterima Pak Gubernur dalam rangka Hari HAM di bulan Desember, Pak. Gitu. Nggih. Nah, kebetulan kemarin juga dirapatkan, kemarin siang baru, jam 1 sampai jam setengah 4 sore itu, harapan Pak Sekda yang saat ini menjadi percontohan terus meningkatkan kualitas pelayanan terhadap saudara yang disabilitas, bukan turun tapi terus meningkatkan sehingga nanti bisa menjadi rujukan panti-panti yang lain atau di luar panti, artinya adalah OPD yang lain gitu Pak. Okay. Nah, ketika bicara sasaran, terus harapan, tujuan itu jenengan sudah sampaikan semua. Jadi 11 bulan jenengan di situ. Hambatannya apa? Hambatan kami yang pertama adalah SDM, Pak. SDM ya. Untuk tenaga pengajar atau enggak. SDM siapa? Ya, SDM kami untuk yang di Pendowo itu total kami 22. Yang 11 itu non ASN. Okay. Kemudian kami yang di Pendowo itu hanya memiliki 1, 2, 3, 4 peksos, 4 pekerja sosial. Yang 1 porna nanti per Januari, Pak. Artinya tinggal 3 ini. Kebetulan yang 2 ini, yang 1 sedang hamil, yang 1 sedang cuti melahirkan. Okay. Lengkap. Okay. Nah, kemudian yang di Conge sendiri itu dengan 65 ODGJ, kami hanya memiliki 2 peksos. Yang 1 purna Oktober ini, yang 1 baru SKPNS-nya kemarin hari Jumat. Artinya nanti tahun ini di bulan Oktober kami hanya memiliki 1 peksos. Itu yang menjadi kendala kami. Nah, kalau kami berharap yang sekarang itu kan ada kebijakan dari pemerintah pusat nggih, Pak. 2023 maksimal bulan November itu kan ASN hanya 2 nggih, PNS sama P3K. Betul. Nah, padahal kami di 2 panti ini kami didukung penuh teman-teman non ASN. Padahal kalau untuk mengikuti P3K kan juga harus seleksi nih Pak. Harus seleksi. Iya, yang mohon maaf, kalau di panti itu kan tidak semuanya S1 Pak. Yang dipersyaratkan P3K itu kan S1 nggih. Nah, kan? Nah ini teman-teman mau kita kemanakan. Padahal yang dulu itu kan orang mau ke panti apakah mau Pak? Nggak ada yang mau toh. Apalagi sekarang sudah ada yang lebih dari 10 tahun, 14 tahun ada dengan pendidikan SMA. Yang dengan kesabarannya mendidik anak-anak netra, mendidik ODGJ yang saat masuk tidak bisa sama sekali. Untuk mandi, untuk ganti baju, untuk makan, untuk jalan, mereka nggak bisa sama sekali Pak. Yang akhirnya menjadi bisa. Karena saya melihat sendiri Pak, ada 1 anak netra yang masuknya ke panti itu hampir berbarengan dengan saya. Saya Juli, yang bersangkutan September ya. Saya bisa monitor dari awal sampai yang sekarang tuh. Apalagi ini difabelnya difabel ganda Pak. 1 dengan gangguan psikosomatis ya. Kemudian yang satunya netra. Ini kan artinya adalah peran kami di panti ini sangat luar biasa. Kalau saya melihat teman-teman, bagaimana kesabaran untuk mengajarkan kebutuhan sehari-harinya, bagaimana mengajarkan supaya bisa jalan. Ini yang benar-benar saya itu kemarin benar-benar Pak, terharu gitulah ya. Terharu bener gitu nggih. Raiso muni ya. Raiso muni to raiso mbayangke. Jadi artinya kita yang diberikan sesuatu yang lebih baik itu nikmat mana yang kau dustakan ya. Itu nggih leres Pak. Jadi memang ketika kita lagi ngresah mungkin ditagih hutang ya. Lunga rono dadi lho ono wong sing harusnya lebih membutuhkan. Tapi mereka, saya lihat ya teman-teman kalau pas jalan keluar itu, saya melihat mereka itu semangatnya luar biasa. Luar biasa. Dia punya semangat, ya
asal jangan sampai semangat itu kemudian dibunuh gitu. Dengan semangat yang ada, dengan pola mikir yang ditanamkan oleh jenengan dan tim, itu sangat memberikan ruang atau apa ya, harapan untuk mereka ya, dan keluarga tentunya. Nah Bu, ini kan tadi sudah ada harapan, kemudian kendala yang berkenaan dengan SDM. Kendala masih ada lagi Pak. Apa itu? Anggaran Pak. Waduh. Nah, anggaran ini Pak, nanti kami mungkin bisa juga provinsi ya minta, itu ya? Provinsi. Anggaran karena selama pandemi ini COVID artinya 3 tahun ini tuh kami anggaran tuh hanya untuk makan minum mereka. Padahal di dalam keseharian kita itu kan perlu juga untuk seperangkat kebutuhan material ya, artinya penunjang ya? Untuk memberikan mereka bimbingan Pak. Contoh misalkan pembuatan keset ya, atau hanger. Kami butuh nih sarana prasarana, ada butuh kain-kain bekas, terus hanger juga butuh bahan yang dipakai untuk bikin hanger. Kami ini nggak ada biaya untuk selama ini. Anggaran instruktur pun juga kemarin berkurang. Akhirnya tahun ini kami mengajukan proposal ke UMK untuk disupport instruktur ini Pak. Kalau di instansi pendidikan kan mungkin hampir semua instruktur yang kami butuhkan itu kan ada di instansi pendidikan gitu kan. Nah, kemarin sudah secara lisan diskusi dengan 2 dosen UMK. Mudah-mudahan nanti tidak lama juga akan dibantu sehingga proses pembelajaran, proses bimbingan ini tetap berjalan gitu Pak. Jadi kalau untuk selama ini kami hanger terhenti Pak, karena kita nggak ada ini Kemudian kami hanya keset. Kalau keset itu kan kita kain-kain itu minta dari ini seperti konveksi itu konveksi gitu. Kalau hanger itu tentu butuh kawat itu ya? Kawat. Kebutuhan berapa banyak itu? Kalau kemarin dalam 1 tahun sih, kemarin berapa ya itu ya? Sekitar, kan tidak semua netra punya keahlian ke situ Pak. Tapi tetap semua kita berdayakan dulu, nanti baru yang yang memang punya passion ke situ kita untuk arahkan ke situ gitu. Enggak, kebutuhannya itu mau sampai 1 ton apa berapa? Enggak. Nanti kalau ini kami coba ini Pak, kalau memang nanti diperlukan datanya kami. Maksudnya begini, ini kan sekalian podo didungokke. Siapa tahu ada yang bos wesi, bos kawat itu ada, itu misalnya kalau bisa nanti tinggal diberikan kontak person. Ya harapan saya kalau setelah kita jagong begini, nanti kita jadwalkan lagi dengan tenaga pengajar, mungkin narasumbernya akan bercerita, atau nanti dengan teman-teman yang netra didampingi dari ini dan bisa 2 orang. Nanti biar kita bisa bercerita, kita bisa berbagi bagaimana kemudian kita akan berupaya untuk mencari solusi yang terbaik. Bukan untuk menyalahkan siapa, tapi kita mencoba untuk dapatkan solusi. Kudus kan sugih. Nah, kudus sugih. Bukan berarti loh iki anaknya provinsi kan, orang ngono lah. Masyarakat provinsi, yang kita layani. Masyarakat yang dilayani. Itu kalau bicara dari provinsi, tiap kota ada ya? Atau bagaimana yang tidak ada hanya di Pati Pak. Lu Pati malah rene. Pati nggak ada. Tapi untuk netra itu hanya 4 miliknya provinsi. Itu ada di Pendowo, ada di Temanggung, Pemalang, sama di Surakarta. Artinya ketika ada yang membutuhkan fasilitas itu tinggal ke kota terdekat mana gitu nggih. Tapi juga ada, kami kebetulan ada yang netra dari luar Jawa Pak. Itu kronologisnya seperti ini. Saya mengikuti Zoom tentang disabilitas. Terus kan di-invite ke grup nih, Nah, kebetulan di dalam itu ada anak netra. Terus tahu kalau saya itu di Panti Jawa Tengah gitu. Akhirnya telepon ke saya. Bu, perkenalkan saya Karim dari Makassar gitu ya. Terus tanya-tanya tentang bimbingan pelatihan di tempat kami. Nah, terus tertarik izin orang tuanya, terus
nunggu vaksin 1-2 selesai karena waktu itu kan masih COVID-nya tinggi Masih nggih. COVID tinggi, betul. Terus untuk penerbangan itu nunggu itu dulu, terus begitu COVID sudah melandai telepon, Bu, kami nanti tanggal 31, waktu itu 31 bulan apa saya lupa ya Pak. Itu telepon kalau mau ke tempat kami. Dan kemarin juga ditanya dari Kemenkumham itu menyampaikan kalau di sini bahagia gitu nggih. Tidak dipungut biaya, gratis, kemudian bimbingan juga dengan para instruktur yang ramah dan kompeten di dalamnya gitu. Oke. Luar Nah ini biasa. nambahin lagi Pak, sedikit lagi. Oke. Ini kan mau mendekati 17 Agustus nih Pak. Kami juga butuh support, nanti barangkali dari lembaga ini bisa mensupport kami supaya mereka juga tidak jenuh nggih, tidak jenuh baik itu untuk yang netra maupun di ODGJ. Itu kami adakan kegiatan-kegiatan, lomba-lomba gitu nggih. Kalau yang netra itu biasanya ada main kerupuk, ada meniti itu Pak, luar biasa. Kalau kita orang normal gini, meniti itu kan hal yang biasa nggih. Ini netra Pak. Nah, itu nanti pokoknya heboh di situ nggih. Kemudian ada pukul air, ada yang namanya golball nggih. Dia netra, tapi ini kemudian ada yang yang pakai yang berpasangan tuh Pak. Nah, teklek itu nggih, seperti itu. Nah, kami ini saat ini juga sedang bikin proposal Pak, mau kami masuk-masukkan gitu. Kami butuh biaya untuk ke sana, termasuk yang diminta gitu. Siap. Okay. Jadi sedikit kita mau ngambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Ibu Sundar dan teman-teman ini adalah hal yang luar biasa. Yang disampaikan yang perlu digarisbawahi kebutuhan akan sumber daya manusia. SDM ini ada beberapa yang menjelang purna dan bahkan dalam waktu dekat juga purna, sehingga dibutuhkan segera untuk dibantu. Itu tentu untuk bapak-bapak yang memiliki kompetensi di situ, yang bisa untuk mengambil kebijakan terkait hal ini, karena pekerjaan di panti itu bukan pekerjaan yang mudah dan tentu sisi sosialnya jauh lebih tinggi. Kemudian yang berikutnya, ada beberapa keterbatasan yang dilakukan selain massage. Bu Sundar ingin ada pendidikan keterampilan di sana. Dan tadi sudah disampaikan kalau untuk kain yang dipakai untuk membuat keset sudah tersedia. Mungkin untuk hanger ini yang memiliki akses untuk logam, untuk hanger nanti bisa berkonsultasi di Panti Rehabilitasi Pendowo ya. Sama kemudian, kain untuk ini Pak, kain untuk batik, untuk disabilitas mental, untuk DGJ, karena mereka juga kami latih untuk membatik. Membatik itu ya? Oke. Wah itu, just itu. Baik, kemudian jangan lupa ini untuk bapak-bapak yang kebetulan ada di beberapa memiliki instansi atau apalah itu perusahaan. Agustus nanti teman-teman di Balai Rehabilitasi ini juga ingin merayakan dengan berbagai lomba. Nah, tentu sangat berterima kasih ketika disupport. Entah support apapun itu, monggo nanti bisa langsung dikomunikasikan dengan Ibu Sundar. Untuk yang digarisbawahi Bu, singkat bisa disimpulkan sedikit, disampaikan sebelum tak tutup. Ya. Terima kasih Bapak Direktur. Mohon izin Bapak Ibu, terkait dengan Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra Pendowo yang tadi kami sampaikan, ada 2 layanan. Memang kami juga membutuhkan sentuhan, juga partisipasi dari Bapak Ibu, apalagi di Kudus itu kan banyak pengusaha-pengusaha besar nggih. Kami dengan senang hati jika Bapak Ibu bisa juga membantu support baik itu sarana prasarana maupun anggaran untuk memberikan bimbingan keterampilan kepada 2 layanan kami, dalam hal ini adalah disabilitas netra juga disabilitas mental. Sekian Bapak Ibu, terima kasih. Salam sehat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.